قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. الفاتحة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأبي بكر يا أرحم الراحمين. سيد عبد الله بن حسين صلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات seluruh ngurus jamaah Masjid Jami' Nurul Amal, seluruh para satid, para guru, para orang tua, para hujjat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita hadir di salah satu rumahnya yang diagungkannya, dan mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat ini Allah memuliakan kita dan mengagungkan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sekarang giliran Taufik ya. Sekarang giliran Taufik ya. Nis murtad. Nah, terus kalau mereka sudah melakukan hal-hal itu yang berkonsekuensi membuat Islamnya batal, apa yang harus mereka lakukan? Kemarin sudah kita baca. Wajib dia fauran ya sesegera mungkin kembali ke Islam dengan cara mengucap 2 kalimat syahadat sesegera mungkin. Kenapa sesegera mungkin? Ya karena dia nggak tahu kapan ajalnya akan menjemput. Khawatirnya ya begitu dia masih dalam situasi murtad, Allah ambil nyawanya dan itu menjadi musibah malapetaka yang tidak bisa ada jalan keluarnya. Wala'iyadzubillah. Ya, nggak ada jalan keluarnya udah. Kalau udah mati dalam keadaan tidak membawa iman, ya jangankan ya yang orang kafir asli aja nyesel itu besok, apalagi yang murtad gitu ya. Yang kafir asli nih, mereka mau tuker besok, mau menggadai imannya, hartanya dengan dia mau beli iman di akhirat. Gak bisa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sungguh orang-orang kafir yang mati dalam kekufuran, dalam kekafiran, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi. Tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Seandainya mereka punya emas sepenuh bumi, mereka punya emas sepenuh bumi dengan emas itu. Kalaupun ada itu juga. Ada sekarang manusia yang punya emas sepenuh bumi, satu orang. Siapa yang punya? Sekaya-kayanya raja di dunia. Mau raja Arab, mau raja Thailand, mau raja Brunei. Ya mereka punya kekuasaan di negaranya, punya kekayaan di negaranya masing-masing. Kalaupun ada aset di luar negeri yang nggak seluruh dunia punya dia sendirian. Ini seandainya satu orang punya emas seisi bumi, punya dia semua. Terus dia pakai besok buat nuker iman supaya dia bisa beli tuh iman. Pakai emas yang seisi bumi, kagak diterima. Berarti kita yang punya iman kan berarti kaya kita, Pak. Berarti iman kita nggak bisa dibeli dengan emas seisi bumi. Berarti kaya nggak kita, Pak? Dengan keimanan yang kita punya, kaya. Duitnya yang rada-rada seret dikit gitu ya. Kalau dibilang kaya, kita kaya. Nah, maka harus sesegera mungkin kembali ke Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Terus wal iqla' amma waqa'at bi ridha, ini udah kemarin biar nyambung. Dan sesegera mungkin dia melepas diri dari hal-hal yang membuat dia murtad. Ucapannya dijaga, ya perilakunya, tindakannya ditarik kembali, dia menyesal. Ya keyakinannya dia perbaiki, dia benahi, tata lagi hatinya, kelola lagi ya keyakinannya kepada Allah. Ya. Itu dia.
Jangan sampai dia sudah tobat tapi masih ada hal-hal yang membuat dia bisa kembali menjadi murtad. Termasuk keyakinan-keyakinan bahwa Allah itu tidak kuasa, Allah itu nggak bisa ini dan itu. Hati-hati tuh. Ya kadang-kadang kita kalau lagi ada masalah terbersit begitu. Bukan Allahnya yang nggak bisa, Allah mah bisa menyelesaikan masalah apapun. Cuman kan kadang semua tetap ada prosesnya. Dan Nabi Muhammad aja dakwah perjuangan, Bu. Kagak langsung menang tiba-tiba cing menang. Agak ada. Kalau begitu mah kagak seru film. Orang sutradara, produser bikin film kan biar ada ceritanya, Bu. Biar ada ceritanya, dibikinlah masalah, dibikinlah orang jahat, dibikinlah peran yang antagonis, biar ada apanya? Ceritanya, biar ada prosesnya. Nah kalau nggak ada prosesnya ngapain bikin film? Kan begitu ya. Jadi kita ada musibah, ada bencana, ada ujian, yaitu semuanya cerita film kita. Nah cuman di ujungnya nanti happy ending apa sad ending. Happy ending itu maksudnya berarti husnul. Nah di situ penentuannya. Ini kemarin kabar duka dari perkereta apian Indonesia di Bekasi Timur. Ya, bayangin udah secanggih itu teknologi. Allah bikin sinyalnya error tuh lampu merahnya. Kan pengakuan masinisnya Argo kan katanya hijau tuh, makanya dia jalan. Nggak taunya nggak lama dari dia ngeliat hijau merah, error kan tuh sinyal. Allah bikin cuman sinyal error, terus kejadiannya begitu dahsyat kan. Sekuasa itu Allah gitu. Jadi kita jadi manusia jangan belagu, jangan sombong. Nyawa kita berada di dalam genggaman Allah. Dan yang mengenai kesian ada yang meninggal setelah kejepit 10 jam. Jadi selama 10 jam di kereta kejepit, diteleponan nangis-nangis minta tolong sama keluarganya. Dan akhirnya meninggal 10 jam kejepit. Insya Allah sih syahid. Insya Allah syahid. Husnul khatimah selalu. Nah, jadi jangan meremehkan kuasanya Allah. Itu termasuk bisa mengganggu keyakinan kita. Yang pada berangkat haji, ibu-ibu bapak-bapak yang belum berangkat haji, jangan nelangsa punya hati. Ya Allah, kapan saya berangkat haji ya? Rumah-rumahnya kagak bisa ini saya. Ya sampai mati kagak berangkat begitu. Ngomongin begitu. Paham nggak? Jangan ngomong begitu, Bu, Pak. Ini keyakinan akidah. Iya, usah saya tahu, tapi kan harga mah ya elah tembang berapa puluh juta, Bu. Buat Allah mah gampang. Tuh, ada tuh cerita Haji Mansur. Hajinya gara-gara halamannya digusur. Lah iya maksud itu kan salah satu cara Allah bikin orang berangkat. Ada Haji Abidin. Apa Abidin? Atas biaya dinas yang berangkatin kantornya, berangkat ya. Ada haji apa lagi? Kosasi. Ongkosnya udah dikasih. Lah banyak cara orang mah. Surat Yasin ayat 82 gimana bunyinya? Alah kun payakunnya doang. Yasin tiap acara dibaca. Ayat 82. Kagak usah diurutin, kelamaan ngurutin. Dari 1 sampai 82 kapan kelarnya? Innama amruhu ayyaqula lahu. Kan udah hafal, udah terus dibaca tuh ayat, yakin kalau Allah bilang jadi beres. Cuman memang semuanya butuh tapi jangan sampai ada perkataan di hati dan keyakinan kita nggak mungkin begini, Allah nggak mungkin. Nabi Uzair, kenal Nabi Uzair Bapak Ibu? Nabi Uzair itu nabinya di bangsa Yahudi. Surat At-Taubah nih, surat 9 ayat 30, nama Nabi Uzair disebut oleh Allah secara eksplisit. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair itu putranya Allah. Kalau orang Nasrani, wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Nabi Isa atau Al-Masih adalah putra. Nih, gini Bapak Ibu. Kenapa nih Yahudi sama Nasrani sampai mendeklarasikan Uzair dan Nabi Isa menurut mereka itu adalah putranya Allah? Kenapa coba kira-kira? Alasannya apa? Karena dua-duanya sama-sama punya keanehan atau keajaiban atau mukjizat yang di luar
nalar manusia. Nabi Isa bisa nyembuhin orang buta, bahkan bisa ngidupin orang mati. Lah, coba bayangin, manusia bisa ngidupin orang mati. Pantas gak kalau manusia yang lain pada takjub kagum sehingga sampai dikultuskan begitu? Nah kalau di Indonesia mungkin sembah kali udah. Kalau ada manusia nih punya mukjizat, punya kehebatan bisa ngidupin orang dan belum tahu tentang Islam, mungkin disembah tuh orang. Kan begitu. Karena memang. Nah kalau Nabi Uzair apa Bapak Ibu? Nabi Uzairnya sendiri yang meninggal terus hidup lagi. Tuh Nabi Uzair. Meninggalnya nggak tanggung-tanggung, 100 tahun. Setelah 100 tahun terus hidup lagi. Coba. Manusia. Apa yang begitu? Ya itu ceritanya di dalam surat Al-Baqarah tentang Nabi Uzair, ya, di ayat 200 berapa ya saya lupa, tentang Nabi Uzair. Ya, kisahnya itu ada di 259 bukan 69. Nih lihat, Nabi Uzair satu ketika lewat di sebuah perkampungan. Kampung itu kampung mati, udah kagak ada orang, bangunannya pada roboh. Dalam hati Nabi Uzair bergumam, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kata Nabi Uzair, bagaimana ya Allah bisa nggak ngidupin kembali negeri ini setelah hancur? Nabi Uzair bergumam begitu. Langsung aja mau Allah, fa amatahu Allahu mi'atam. Ama Allah dimatikan 100 tahun. Setelah 100 tahun diapain? Tsumma ba'atsah, kemudian dibangkitkan dan dihidupkan lagi. Ditanya sama Allah, "Kam labista? Kamu berapa lama tinggal di sini?" "Labistu yauman au ba'da yaum." Kayaknya saya tinggal cuman sehari deh atau setengah hari. Allah bantah, qala bal labista mi'atan. Kamu tinggal di sini tuh udah 100 tahun. Kamu udah mati 100 tahun. Tapi lihat, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihat makanan dan minumanmu belum berubah. Tapi wanzur ila himarika, lihatlah keledaimu telah mati dan bahkan telah menjadi tulang belulang. Bayangin, makanan yang notabene harusnya cepat rusak, cepat basi, cepat berubah, malah tidak berubah sama sekali, utuh selama 100 tahun. Sedangkan keledai yang mungkin secara akal manusia hewan bisa hidup puluhan tahun, ini malah mati dan sudah jadi tulang. Nah, terus di depan Nabi Uzair Allah suruh, lihat tulang belulang keledai itu, kami akan menyusunnya kembali dan kami akan membalutnya dengan daging. Dihidupin lagi tuh keledai depan matanya Nabi Uzair. Tuh, ini untuk orang-orang yang meragukan kuasanya Allah. Ya, jangan meragukan kuasa Allah. Insya Allah, ya Allah berangkatin kita semua untuk berangkat haji pada saatnya. Niat dari sekarang, ya Allah, jangan matikan saya kecuali kaki saya sudah menginjakkan di tanah suci haram Mekah Madinah, baik umrah ataupun haji. Ya. Dah, terus kemarin juga udah kita bahas. Wajib ngapain lagi? An-nadamu ala ma sadara minhu. Wajib orang yang udah terlanjur murtad, selain tadi buru-buru mengucap syahadat, kemudian keluar dari kelakuan dia yang bikin dia murtad. Apa yang ketiga? Nyesal. Wajib menyesal. An-nadam ala ma sadara minhu, terhadap apa yang sudah dia lakukan kemarin. Misalkan murtadnya gara-gara perbuatan, ya dia harus menyesal atas perbuatan itu. Kalau menyesalnya murtadnya gara-gara ucapan, ya dia harus menyesal kenapa dia melakukan atau mengucapkan itu. Nah, pokoknya harus menyesal. Keyakinan pun begitu. Dan yang keempat, al-azmu, ya, ala alla ya'uda limithlihi. Azam, niat tekad yang bulat untuk tidak ngulang perbuatan yang sama. Ya, pokoknya tekad dulu. Ya, tekad dulu yang yakin, yang bulat untuk tidak mengulangi hal yang bikin dia murtad. Nah, kalau selama murtad ada kewajiban syariat yang dia tinggalin, kan murtad nih. Misalnya murtadnya berapa lama? Setahun. Nah berarti kan setahun dia kagak sholat. Pas ketemu Ramadan dia nggak puasa, kagak bayar zakat fitrah, ya kan? Nah, maka khusus untuk orang murtad, tidak untuk orang kafir asli ya.
orang kafir asli kalau dia masuk Islam nggak wajib mengqadha apa yang dulu sejak pas dia kafir dia nggak kerjain. Misalnya orang kafir dari lahir umur 60 baru mu'alaf, umur 61 meninggal. Lah enak banget itu umur dia baru setahun. Ini dosa dia dihitungnya baru setahun. Nah, yang 60 tahun belakangan atau 50 tahun belakangan gitu ya, setelah dia balik nggak wajib diqadha kalau kafir asli. Tapi kalau murtad begitu dia masuk Islam lagi sebagai bentuk hukuman supaya dia jerak dan tidak kembali lagi kepada dalam kemurtadan, wajib dia mengqadha ala ma fatahu min wajibati syar'i fi tilkal muddah. Dia wajib mengqadha apapun kewajiban syariat yang dia tinggalkan selama periode dia murtad. Murtadnya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun gak sholat, qadha. Tapi gak mesti langsung dapel. Ngerjainnya dicicil aja. Ntar habis sholat zuhur lagi. Habis sholat asar lagi. Gitu tiap hari. Sampai berapa lama? Ya selama apa dia murtad yang kemarin? 5 tahun. Ya 5 tahun begitu terus. Capek Ustaz? Nah, syukurin. Lagi sampai suruh murtad. Gitu. Itu sebagai bentuk hukuman agar dia jerak untuk tidak lagi mempermainkan Islam, mempermainkan agama, gitu ya. Nah itu. Puasa Ramadan 5 kali, berarti 5 tahun dia nggak puasa, ya kotor. Berarti 150 hari dia puasa. Cicil aja tapi nggak mesti langsung dirapel. Mati beri langsung dirapel semua. Ya, dicicil. Yang penting ada niat untuk dia qadha bayar. Ya, dicicil. Yang penting ada niat untuk dia qadha bayar. Ini sebagai hukuman, Pak. Kalau orang kafir asli enggak. Orang kafir asli nih, ya tadi yang saya bilang, begitu masuk Islam, udah yang lalu udah dihapus sama Allah, kagak dianggap, buka lembaran baru. Enak nih ya Allah. Ada orang kafir dari kecil hidupnya foya-foya, senang-senang. Foya-foya, senang-senang, happy-happy, kagak pernah miskin, duit banyak, main ini, main itu yang haram dalam Islam. 1 tahun menjelang mati masuk Islam. Nah enak banget itu gitu ya. Nah kalau kita bisa milih sih kita begitu ya. Kalau bisa. Mana kan kagak bisa kita setting begitu, Pak. Kita nggak tahu-tahu kita setting begitu, tahu-tahu naudzubillah sebulan masuk Islam udah keburu mati. Bahaya. Udah makanya sekarang udah Islam, udah beriman, jaga, rawat. Jangan macem-macem udah. Dulu anak-anak mahasiswa salah satu kampus negeri Islam tuh kan di Fakultas Usuluddin, makanya sampai waktu itu tahun itu sampai diplesetin, bukan Fakultas Usuluddin, tapi Uculuddin. Ucul bahasa Jawa, tahu ucul? Copot, lepas. Jadi agamanya pada lepas. Itu tahun-tahun lagi jil masih laku tuh. Tahu jil? Apa jil? Nah itu lagi laku-lakunya jil. Nah itu fakultas-fakultas itu terkena virus itu tuh. Ada yang ngomong gini mahasiswa. Nah itu fakultas-fakultas itu terkena virus itu tuh. Ada yang ngomong gini mahasiswa. Ini fakultas negeri coba sehari-sehari setiap agama 1 hari 1 agama yuk. Coba sehari-sehari setiap agama 1 hari 1 agama yuk. Biar kita tahu mana agama yang benar. Kalau enggak sehari yang lama di kita. Misalkan Islam sebulan, termasuk Kristen sebulan, masuk ini sebulan, biar tahu. Lah, itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar tafsir, itu justru menjadi latar belakang salah satu asbabun nuzul kenapa surat Al-Kafirun turun. Qul ya ayyuhal la a'budu ma, itu tahu itu tahu nggak surat itu? Kenapa surat itu turun? Karena tawaran dari kata lari-lari capek kita udah gini. Kita akan terima agama kamu sebulan. Kita duluan deh yang mulai. Sebulan kita ikut ajaran kamu, kita pelajarin agama kamu, kita pokoknya masuklah ke dalam menyelami Islam. Sebulan itu full. Tapi terkian bulan kedua Anda dan pengikut Anda yang ikut agama nenek moyang kita, nyembah apa?
Kan kalau secara hitung-hitungan matematika manusia make sense ini Bu, Pak. Masuk akal. Ah iya nih, apalagi dia mau duluan kan. Kita doktrin aja ntar selama sebulan tentang Islam. Bisa nih, jadi ntar gampang udah dakwahnya, jadi masuk Islam semua kayaknya bisa. Kalau memang pakai apa kalkulasi manusia bisa diterima itu tawaran itu, betul nggak? Apalagi dia rela, orang-orang kafir Quraisy ini rela untuk duluan, dia duluan yang masuk Islam, mempelajari Islam selama sebulan. Kan bisa aja tuh kita pikir, iya deh, ntar kita doktrin, kita brainwash, kita cuci otaknya, kita begini. Tapi dibantahnya bukan oleh Nabi, langsung oleh Allah. Tuh. Nih, kenapa Allah yang bantah langsung? Karena Nabi Muhammad SAW nggak tahu, ya, apa isi hati mereka, apa yang akan terjadi dengan mereka nantinya. Yang pasti tahu siapa? Allah Subhanahu. Ini Bapak Ibu kalau buka terjemahannya, tafsirannya kan ini sama nih ayatnya. La a'budu, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abatum, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pula pernah menjadi penyembah yang apa yang aku sembah. Kan kelihatannya kayak pengulangan ini Bapak Ibu, kayak pemborosan kalimat. Oh, kata ulama tafsir enggak, ada tujuannya. Mana paling sederhana kata ulama tafsir, untuk penguatan. Kan biasanya kita kalau ngulang-ngulang kata kan untuk menguatkan makna dari kalimat itu. Betul nggak Bu? Ada orang misalnya nggak percaya sama seorang lain. Untuk supaya meyakinkan orang ini percaya, kan dia akan ngulang-ngulang terus omongannya. Kita punya teman pelit, nggak pernah seumur hidup kita berteman sama dia kita ditraktir, yang ada minta traktir mulu. Tiba-tiba suatu hari dia nelfon, yuk makan bakso yuk, gue yang bayarin. Lah kita dalam hati, kesambet setan mana nih orang? Orang seumur-umur kita berteman sama dia gak pernah mau membayarin. Kan kita nggak yakin tuh. Nah, dia kan akan mencoba meyakinkan kita kan sebagai lawan bicara. Apa yang dia lakukan? Salah satunya yang ngulang-ngulangin, bener gue yang bayar. Gak percaya amat lu, gue yang bayar. Nah gitu kan, diulang terus tuh supaya lawan bicaranya percaya. Nah, itu makna sederhana yang paling sederhana. Mana yang kedua, atau dalam tafsir gini Bu Pak, dua ayat yang ini 2 dan 3, aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah yang apa yang sembah, itu maknanya untuk sekarang. Artinya saat tawaran dari kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad, mereka kan tidak beriman kan, kita tahu itu. Cuman Allah punya ilmu masa depan, Allah tahu segala-galanya. Nah, maka 2 ayat berikutnya, ayat 4 dan 5, ini untuk masa yang akan datang. Artinya di masa yang akan datang, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah, kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Nabi suruh ngomong begitu ke mereka. Makanya kan, kul, katakanlah wahai Muhammad, tawaran itu, nih, ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Nah, terus dijawablah, nah maksudnya Allah, sekarang mereka nggak akan beriman, sampai mati pun di waktu yang akan datang, mereka juga nggak akan beriman. Dan yang tahu itu adalah ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau bahasa gitu ya, tolak ajakan itu, tawaran itu ya, itu adalah tipu muslihat atau siasat belaka. Akhirnya nggak jadi tukeran. Anak-anak mahasiswa lagu-laguan pengen nuker-nuker agama sebulan-sebulan. Nabi aja ketika dikasih mendapatkan tawaran itu, padahal ini masih ada unsur dakwahnya Nabi kan, bisa aja sebulan ya udah kamu belajar Islam, kita doktrin begini, tapi nggak bisa, udah mereka nggak bakal beriman. Allah udah tahu ya, mau dikapain aja batu, kupingnya udah kagak bisa nerima, udah kagak beri nasihat. Beda sama zaman Nur Rahman, kalau dinasihatin selalu denger dia. Ini buktinya yang ngaji tambah banyak, berarti kan denger nasihat. Ini lagi buktinya meja, saya baru ngomong sekali, meja udah datang dari minggu lalu. Tahunnya kan saya nggak tahu, minggu lalu belum sadar saya, minggu lalu pas saya sholat, Ustaz Agus bilang, Gus itu kan meja udah baru. Lah iya, saya agak nyadar kan, berarti dari ngomong saya itu besoknya udah langsung ada yang, nah Masya Allah itu. Jadi dengar nasihat semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu buka hati kita untuk gampang nerima
Nasihat dari siapapun itu nasihatnya, ya, dari orang yang lebih rendah di bawah kita, secara keilmuan, secara usia, secara hierarki. Susah emang kalau nerima nasihat dari orang yang di bawah kita itu susah. Di bawah dari segi ekonomi, orang miskin nasihatin orang kaya, ya diketawain orang kaya, lu ngomong apaan sih lu? Iya nggak? Susah. Secara hierarki keluarga, anak nasihatin orang tua atau bilangin, karena orang tua juga manusia kan, bisa salah. Abang dinasihatin sama adek, ponakan nasihatin om, susah nggak itu nerimanya? Susah. Itu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kecilnya Abu Jahal, Abu Lahab, tahu gimana orang tuanya siapa. Abu Jahal, Abu Lahab, ya tahu, masih keluarga. Tiba-tiba begitu udah umur 40 tahun Nabi Muhammad mendeklarasikan sebagai Rasul, yang mereka paman-pamannya suruh tunduk, belum mana mau. Tuh Pak, beratnya jadi Nabi Muhammad SAW. Makanya tujuan utama Nabi ketika dakwah adalah menaklukkan kota Mekah. Makanya begitu surat An-Nasr turun, idza jaa nasrullahi. Begitu ayat ini turun, tahu nggak Bapak Ibu? Dari kalangan sahabat, ya, dari kalangan sahabat cuma Ibnu Abbas yang menangkap Ibnu Khattab. Apa tafsir surat An-Nasr Ibnu Abbas? Ini kode. Ini kode, sinyal dari Allah. Nabi sebentar lagi wafat. Emang ada di antara 3 ayat An-Nasr ini membicarakan ajal Nabi? Kagak ada. Cuman Allah bilang, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, masuk agama Allah, maka bertasbihlah, memuji Allah, mohon ampunan kepada Allah. Sungguh dia ada di situ informasi Nabi bakal wafat. Kagak ada. Yang punya informasi itu, yang punya daya tangkap itu cuma Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas dijuluki sebagai tarjumanul Quran, penterjemahnya Al-Quran secara ini. Ilmu tafsirnya Ibnu Abbas di atas sahabat rata-rata. Dari mana Ibnu Abbas dapat ilmu bahwa ini adalah sinyal bahwa Nabi akan wafat? Dan betul, secara faktanya setelah An-Nasr turun, dari An-Nasr turun 2 tahun berikutnya Nabi wafat, Bapak Ibu. Karena ini kan kemenangan, maksudnya Fathu Mekah ini, Bapak Ibu. Jadi memang sedari awal Allah sudah men-setting kemenangan puncak, ya, kemenangan puncak Nabi Muhammad adalah menaklukkan kaumnya sendiri, Quraisy, di kota Mekah. Dan beliau berhasil membuka lagi kota Mekah untuk orang Islam. Itulah kemenangan puncak. Itu kalau udah selesai, udah tugas Nabi sudah selesai. Tuh bayangin. Bahkan untuk Nabi Muhammad SAW, dakwah tertingginya, kemenangan puncaknya adalah saat beliau berhasil menaklukkan suku dan keluarganya sendiri. Itu memang yang berat. Udah, akhirnya begitu sudah ini, nabinya wafat, gitu ya. Dan makanya berat jadi Nabi Muhammad SAW. Dah, dia kalau ada orang murtad, dia harus mengqadha, membayar semua kewajiban-kewajiban yang harus dia bayar, baik itu hablum minallah atau hablum minan nas. Zakatnya, puasanya, sholatnya. Fa illam yatub, kalau dia enggak taubat, wajabat istitabatuhu. Ini udah tuh ya, tadi yang ketika dia murtad apa yang dilakukan? 1, segera mengucap syahadat. 2, stop atau berhenti dari melakukan hal yang membuat dia Yang 3, menyesal. Yang 4, al-azmu, tekad yang bulat untuk tidak mengulangi. Yang 5, mengqadha semua kewajiban syariat yang dia tinggalkan selama dia dalam posisi apa? Murtad. Tiba-tiba ada yang bantu. Ada orang murtad disuruh balik, disuruh tobat, kagak mau. Ya, film yatab. Maka pemerintah, dalam hal ini hakim, qadha, pemerintah pengadilan wajib menyuruh dia bertaubat. Walam yuqbal minhu illal Islam. Ini berbicara ideal ya, di masa dulu di mana masih pakai sistem Islam, sistem khalifah, kekhilafahan. Kalau dia nggak mau memeluk Islam lagi, dia nggak mau kembali ke Islam lagi, al-qatlu, maka pilihannya adalah dia dibunuh. Karena ada hadisnya,
Man baddala dinahum faqtuluh. Ya, kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang menukar agamanya, siapa yang mengganti agamanya dengan agama lain selain Islam, maka bunuhlah. Sekali lagi, ini di zaman dulu. Di zaman memang hukum yang tertinggi masih pakai hukum Islam, masih sistem khalifah, kekhilafahan, semuanya ada qadhinya, ada hakimnya, ada pengadilan Islamnya. Maka kalau ada orang murtad nggak mau balik, maka harus dibunuh. Supaya apa sih? Kenapa kok Islam kejam? Nggak kejam, Pak. Karena kalau dia nggak mau tobat, udah nggak mau balik lagi ke Islam, dikhawatirkan virusnya menyebar. Bisa-bisa yang murtad bukan dia doang, keluarganya ikut-ikutan, tetangganya ikut-ikutan, dia provokasi. Sehingga kita menghilangkan satu nyawa untuk menyelamatkan nyawa yang lain demi mereka selamat dunia akhirat. Itu sekali lagi masih di zaman dulu ketika kekuatan hukum Islam masih tinggi. Dan sekarang nggak bisa begitu. Bapak di Indonesia ada keluarga murtad, Bapak main bunuh aja, malah masuk penjara Bapak. Jangan yang begitu. Kita mau dibegal, kita ngelawan begal, begalnya mati, kita jadi tersangka. Ya kan udah banyak kasusnya itu kalau yang begitu tuh. Nah, ini kalau di negara kayak kita sekarang nggak bisa. Maka sebenarnya kesian orang murtad itu, ya kesian, mereka tersesat. Dan ya cara paling bisa kita lakukan diskusi, udah diskusi terbuka supaya dia wawasannya kebuka lagi, hatinya sama doa. Nggak kalah penting itu doa, minta sama Allah supaya hatinya dilembutkan dan dimasukkan lagi ke dalam dalam Islam, dibimbing lagi. Boleh kita doain. Sekarang udah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan jamaah saya, Ustadz, sepupu saya mau nikahin anaknya, boleh nggak dia datang ke pernikahannya? Lah boleh, orang anaknya. Masalahnya nikahnya di gereja Pak Ustadz. Dia murtad ngikutin pacarnya. Akhirnya dia nikahnya di gereja. Tuh udah mulai ada pertanyaan begitu ke saya. Ya Allah, kan kasihan. Kasihan. Ya, mudah-mudahan Allah jaga Islam kita, iman kita, dan anak-anak kita. Karena kalau kita besok mau kumpul sama anak kita, ya harus itu. Nah, kalau dia nggak mau tobat, dibunuh. Wa yabtulu biha shaumuhu. Dan dengan murtad ini, ketika misalkan dia murtadnya lagi puasa, otomatis puasanya batal. Wa tayammumuhu, tayammumnya batal. Wa nikahuhu qabla dukhul. Dan kalau ada misalkan suami istri nikah, tadinya Islam, sebelum jima, sebelum bersenggama, sebelum berhubungan badan, salah satu dari keduanya murtad, nikahnya batal otomatis, fasakh, pisah udah langsung. Ya, wa kadza ba'dahu, begitu juga setelah dukhul, setelah senggama. Nah, ini sayang nih. Di banyak keadaan sekarang ada keluarga yang begitu salah satunya keluar Islam masih satu rumah, bahkan masih satu kamar. Gak ngerti. Padahal dengan salah satunya keluar dari Islam atau murtad, hukum nikahnya batal. Ketika hukum nikahnya batal, apabila mereka bersenggama, bersetubuh, maka hukumnya zina. Saya waktu S2 di Amerika begitu Pak. Banyak TKI kita Indonesia nikah sama bule-bule sono, atau sebaliknya, TKW yang cewek nikah sama bule-bule sono. Akhirnya saya tetap Islam kok Pak Ustaz. Saya tetap sholat. Bahkan di sini toleransinya tinggi. Kalau minggu pagi ya saya anterin dia ke gereja. Gitu. Kalau saya misalkan Jumat ya saya tetap Jumatan. Ini namanya kebablasan. PA bin Bahlul namanya. Lah iya. Ya, ini di Indonesia malah kemarin ada yang mengajukan itu lagi. Gugatan ke MK. Saya jadi ingat tuh. Ada Pak Bu, tapi ini sifatnya lokal. Coba ya kita buka beritanya. Ada gugatan ke MK tentang nikah beda agama. Ya, gugatan ke MK nikah beda agama. Ada, kalau nggak salah saya pernah baca beritanya. Seingat saya ya. Jadi ada sepasang suami istri, ya. Tuh, Mahkamah Konstitusi menolak, untungnya ditolak, gugatan uji materi terkait pernikahan beda agama.
menegaskan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan konstitusional. Terakhir, MK menolak gugatan pada awal 2026. Baru. Gugatan itu sering dilayangkan terus nih. Sekali once nanti yang menduduki MK adalah orang-orang yang fasik, yang gak ngerti, mereka sahkan, bencana buat Indonesia. Karena salah satu yang sekarang masih kita bisa banggakan di dalam hukum Undang-Undang 1945 punya Indonesia adalah itu HKI, hukum kompilasi Islam. Nah, salah satunya yang masih diadopsi adalah hukum pernikahan. Itu diadopsi oleh negara dari hukum Islam. Makanya di situ MK bilang semua harus nikah sesuai dengan agamanya. Ini gugatan ini masih terus dilayangkan terus Bapak Ibu sama musuh-musuh Islam. Pengen dijadiin Indonesia ini kayak Belanda. Bahkan kalau Thailand lebih gila lagi, udah disahkan kawin sesama jenis. Thailand. Iya Pak. Thailand mensahkan ya pernikahan sesama jenis. Tahun berapa? 2025 kalau nggak salah, apa 2024 gitu ya. Makanya sampai kemarin 2025 tuh, Januari 2025 sudah disahkan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mensahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Dan itu dirayakan oleh orang-orang dari seluruh dunia yang pengen kawin sesama jenis supaya dapat dokumen internasional, mereka pergi ke Thailand. Saya mau pakai bahasa yang keras aja udah, Bu, Pak, seanjing-anjingnya anjing. Paham gak nih kalimat? Seanjing, gak ada anjing jantan datang ke anjing jantan buat kawin. Ada gak? Buat apa? Ribut, berantem, memperebutkan wilayah teritorial kekuasaan, belain jenisnya, belain keluarga. Anjing memang salah satu hewan paling setia kan? Ada tuh anjing jantan sama sesama pemiliknya terus dikawinin gitu. Kagak ada Bapak. Jangan anjing, listrik dah, dalam dunia listrik. Ada colokan laki, ada colokan cewek. Ada male, ada female. Lah kalau dua-duanya laki mana nyala listrik, Pak? Paham gak? Lah iya tuh dalam dunia listrik aja begitu jelas. Betul nggak mana orang listrik nih? Ini kan PLN ini. Lah iya ada colokan laki, ada colokan cewek, male to female kan begitu. Lah ini manusia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jaga negara kita, bangsa kita. Makanya salah satu pentingnya kita naruh perwakilan dewan di Senayan, jangan yang modal artis doang. Kemarin banyak banget artis yang menang itu kan di DPR. Emang orang kita masih lihat artisnya doang sih. Kapabilitas nggak ada, kompetensi nggak punya, modalnya cuman keartisannya doang sama duitnya. Sayang, karena salah satu yang mensahkan undang-undang kan mereka, DPR, ya kan? Maka itu suara-suara kita jangan sampai kita kecelek nih, karena musuh Islam walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela sampai kamu ikut ke dalam ajaran mereka. Walaupun mungkin gerakannya tidak nyata, senyap, underground. Ya kayak tadi tuh gugatan ke MK, pernikahan sesama jenis, tiba-tiba ada gugatan. Kalau ntar tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba disetujuin, jadi undang-undang. Waduh, rela kita Monas jadi parade LGBT. Nah untuk bila orang biasanya dipakai buat majelis Rasulullah, ya jangan sampai berubah tuh. Dan ancaman itu nyata Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah jaga bangsa dan negara kita ya. Nah sampai situ ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pernikahan juga batal, mau setelah duhul, mau sebelum duhul, itu sama-sama batal pernikahannya. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain.
Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salatan taghfiru biha dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-kurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka i'tiqadan jazima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakah wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.